mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai hasil presentasi saya tentang rencana tindak lanjut, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa di dalam hati. Insya Allah bisa diberikan kelancaran dalam mengikuti kegiatan ini. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya akan kedepannya nanti ini saya punya rencana tentang bagaimana peningkatan di sekolah kita tentang kebugaran jasmani, baik itu untuk guru maupun peserta didik. Tapi kita mengutamakan ke peserta didik. Coba Bu, di enter dulu situ. Oke, nah ini latar belakang senam. Jadi senam kebugaran jasmani adalah serangkaian gerakan tubuh yang dilakukan secara terencana. Jadi yang dimaksud terencana itu adalah sistematis, mulai dari gerakan atas kayak kepala ke bahu, kemudian ke pinggang sampai ke bawah. Itu namanya gerakan yang direncanakan secara sistematis dan memiliki tujuan meningkatkan kesegaran jasmani. Nah, kegiatan ini telah menjadi bagian integral dari gaya hidup sehat di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kemudian kita lanjut di konteks programnya. Senam kesegaran atau kebugaran jasmani di sekolah memiliki konteks yang sangat penting dalam upaya mewujudkan generasi muda yang sehat, aktif, dan produktif. Program ini tidak hanya sekedar rangkaian gerakan fisik, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi perkembangan peserta didik. Oke, next. Nah, kondisi kesenjangan. Nah, ini yang biasa kita alami di sekolah. Ya, di semua pendidikan, terutama di jenjang SD. Ini masalah fasilitas ya, ruang. Tidak semua sekolah memiliki ruang yang memadai untuk melakukan gerakan senam secara leluasa. Jadi sekolah kita ini sangat bersyukur memiliki lapangan yang sangat luas untuk dijadikan aset fisik untuk melakukan suatu aktivitas lapangan ya, termasuk gerakan termasuk senam tadi yang kita bahas. Kemudian peralatan. Nah, kurangnya peralatan olahraga yang lengkap juga menjadi kendala. Jadi ada memang beberapa hal ketika kita melakukan dilihat dari aspek fisik, ada beberapa hal yang kekurangan tentang pelaksanaan kegiatan olahraga. Seperti setiap hari yang saya laksanakan itu memang fisiknya itu sangat kurang. Kemudian lingkungan. Nah, ini aset lingkungan, kondisi lingkungan sekolah yang tidak mendukung seperti cuaca ekstrim atau kurangnya ruang terbuka dapat menghambat pelaksanaan SKJ. Jadi kalau misalnya apalagi sekarang ini memasuki musim penghujan selama 6 bulan, kemungkinan kita pemanfaatan untuk melakukan SKJ itu dilihat dari kondisi saja. Kalau misalnya tidak hujan, kita akan melaksanakan. Jikalau tidak, ya lanjut. Kemudian ini masalah kesenjangan guru. Kualifikasi tentang guru ini, tidak semua guru memiliki kualifikasi yang memadai untuk mengajar SKJ. Jadi tidak semua guru bisa melakukan pendidikan SKJ. Jadi kita bersyukur sini, saya sangat bersyukur dengan adanya komunitas Kompel di sekolah ini, guru-gurunya hebat semua di sini untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan bimbingan SKJ. Kemudian minat dan motivasi guru dalam mengajarkan SKJ juga sangat berpengaruh. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, sangat berpengaruh kepada peserta didik. Nah, ini sekarang lanjut kita ke siswa, minat ya. Tidak semua siswa memiliki minat yang sama terhadap SKJ. Ya, sesuai dengan di lapangan, kadang ada anak-anak mau lanjut senam, nambah lagi senam. Ada juga siswa yang bilang sudah Pak, cukup. Nah, jadi dilihat dari segi minat. Nah, di sini adalah permasalahan bagi kita seorang pendidik, bagaimana supaya kita bisa mengajak anak-anak itu untuk ada motivasi, bukan saja dari tentang kesehatan, maupun bidang studi lain pun juga seperti itu. Kemudian kondisi fisik. Jadi kondisi fisik siswa yang berbeda-beda juga menjadi pertimbangan. Jadi masalah fisik ini kan ada siswa yang tinggi, ada yang pendek, ada juga yang bentuk fisik tubuhnya berbeda dengan lain, mungkin tidak cara jalannya lain.
Nah, jadi mungkin kita bisa itu atur dalam barisan itu mungkin yang pendek di depan dan yang tinggi di belakang. Kemudian lingkungan sosial. Nah, ini gaya hidup modern yang kurang aktif dan dominasi perangkat elektronik dapat mengurangi minat siswa terhadap aktivitas fisik. Jadi anak-anak biasanya sih kurang melakukan aktivitas fisik kayak olahraga karena selalu fokus sama handphone, teknologi. Jadi selalu hanya main game, buka YouTube, tetapi akhirnya dia kurang berpikir untuk bagaimana pentingnya itu kesehatan. Termasuk guru-gurunya juga perlu fokus kepada fisiknya, tubuhnya biar segar bugar. Oke, next. Nah, ini tujuan. Tujuan utama dari program tersebut adalah secara keseluruhan, ini secara keseluruhan, utama program senam kebugaran jasmani di sekolah adalah untuk menciptakan generasi muda yang sehat, bugar, dan berprestasi. Jadi, saya punya harapan di sekolah ini bahwa saya ingin menciptakan peserta didik yang memiliki gerakan tersendiri, gerakan yang siswa yang kreatif. Jadi menciptakan gerakan sendiri untuk mereka nanti lakukan di depan teman-temannya. Oke, next Bu. Ini pencapaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, jadi capaiannya dulu, peserta didik turut aktif dalam program kegiatan senam kebugaran jasmani. Kemudian peserta didik berhak memiliki gerakan sesuai dengan minat dan kemampuan. Peserta didik perlu memahami pentingnya senam kebugaran untuk hidup yang baik atau menyehatkan dan aktif. Nah, indikatornya. Sini 80% peserta didik memberikan saran dan masukan dalam menentukan gerakan ya. Jadi siswa itu berhak. Jadi siswa berhak itu memberikan jawaban bagi kepada guru untuk bilang misalnya Pak, gerakan seperti ini susah untuk kami lakukan. Kami mungkin punya gerakan yang berbeda. Kemudian 90% peserta didik memilih gerakan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. 95% peserta didik sudah dapat mengetahui manfaat beraktivitas dalam kegiatan olahraga. Oke, lanjut. Ini langkah-langkahnya, mengajak peserta didik dan rekan sejawat. Jadi rekan sejawat ini kita di komunitas Kombel di SD 29 dalam membahas gerakan yang akan dipilih dalam melakukan aktivitas senam kebugaran. Jadi kita ini guru-guru perlu juga menciptakan gerakan. Jangan selalu mengcopy paste hasil karyanya orang lain, misalnya dari YouTube, ya. Jadi kalau bisa kita membuat gerakan tersendiri. Kemudian menyediakan berbagai pilihan gerakan untuk menentukan suatu aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan atau yang akan ditindaklanjuti. Jadi kalau misalnya ada apa bikin gerakan, kemudian kita perhatikan gerakan yang cocok, jangan sampai amburadul gerakannya yang tadinya melompat akhirnya jongkok kemudian berdiri di tempat, nah, itu kan tidak berurutan. Kemudian melaksanakan kegiatan edukasi tentang pentingnya bergerak atau mencapai tubuh segar bugar. Oke, next. Ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi skala programnya, program latihan akan dilaksanakan untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Kemudian nantinya akan dilaksanakan secara bersamaan untuk seluruh peserta didik di SDN 29 Tamalatea. Kemudian pengaturannya itu insya Allah akan dilaksanakan selama 4 bulan di awal semester 2. Tahun ajaran 2024 dan 2005. Dan dilokasikan di dalam atau di ruangan, dilihat dengan kondisi ya. Itu latihannya itu anak-anak nanti. Kemudian pertanyaan tentang kapasitas. Nih. SKJ sebagai bagian dari kurikulum SKJ seharusnya menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah. Namun implementasinya masih bervariasi di setiap sekolah. Peran guru olahraga memiliki peran yang sangat penting dalam merancang dan melaksanakan program SKJ yang efektif, kerjasama antara sekolah, siswa, dan orang tua. Keberhasilan program SKJ membutuhkan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat. Nah, di dalamnya itu ada komunitas belajar. Inilah yang terlibat. Nah, di sini kan pembelinya kan ceria, cerdas, dan berakhlak mulia. Nah, ini alhamdulillah sekolah kita ini dapat jempol dari atas karena ada akhlaknya. Jadi memang sekolah kita itu harus memang betul seperti akhlaknya yang terpuji ya. Ya, di dalamnya itu ada kepala sekolah, guru, peserta didik, serta warga sekolah. Nah, ya. Rencana evaluasi. Evaluasi akan dilakukan secara berkala seperti observasi, wawancara, angket, dokumentasi. Nah, mengamati langsung pelaksanaan program senam kebugaran jasmani di kelas, kemudian melakukan wawancara dengan guru, siswa, dan orang tua untuk mendapatkan reseptif yang berbeda tentang program angket. Kemudian angket atau kuesioner, memberikan angket kepada siswa, guru, dan orang tua untuk mengumpulkan data tentang kepuasan
persepsi dan saran mereka. Kemudian kita melakukan tes kebugaran, melakukan tes kebugaran fisik sebelum dan setelah program untuk mengukur perubahan yang terjadi. Oke, next Bu. Nih, tantangan yang dihadapi nanti dan ada solusinya nih. Kurangnya fasilitas yang memadai, ini tantangannya. Kemudian dua, beberapa peserta kurang ada minat dan beraktivitas dalam kebugaran jasmani. Solusinya memanfaatkan aset yang ada termasuk aset lingkungan, alam dan fisik dan manusia. Apa itu aset lingkungan? Ya ini seperti pohon, itu ada termasuk lingkungan. Kemudian fisik itu ruangan. Ini fisik ruangan, kemudian speaker itu kita bisa manfaat. Kemudian manusianya itu adalah siswa, guru, kepala sekolah dan lainnya. Kemudian mengadakan kegiatan menarik dan terampil sehingga ada banyak daya tarik dalam mencapai tujuan yang diharapkan, serta memberikan suatu penghargaan untuk peserta didik sehingga ada daya tarik untuk melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Jadi bisa dikembalikan kepada wali-walinya untuk ada minat anak-anak untuk giat untuk beraktivitas senam, bisa kita membuat sesuatu dari bentuk dari kita masing-masing, terserah gimana caranya, sebagai daya tarik bagi peserta didik. Oke, next. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi hasil presentasi yang saya buat dan untuk rencangan kedepannya nanti di semester 2. Mungkin ada yang bertanya tentang rencana program kedepannya nanti tentang SKJ. Oke, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, bagaimana dengan jenis musik yang akan kita gunakan pada saat berolahraga? Jadi jenis musik nanti yang kita akan gunakan adalah itu tergantung dari senamnya dulu. Jadi anak-anak akan mencari gerakan, kemudian dia akan melakukan pemilihan musik. Nah, jadi kemarin sempat diskusi dengan siswa di kelas 6, dia sudah dapat gerakan. Kemudian dia meminta jenis musik, dia itu maunya musik-musik DJ ala-ala Papua. Yang sering kita dengar kayak Momere itu kan dari musik-musik San itu. Jadi banyak anak-anak yang mau gunakan musik-musik dari timur-timur di sana. Oke, jadi seperti pemilihan musiknya seperti itu, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Bu. Silakan. Jadi masalah waktu nanti, misalnya SKJ ada kebugaran itu 18 menit. Jadi kami ini tidak menuntut siswa melakukan gerakan dengan durasi lama. Karena memang kita di sini diusahakan satu kali melakukan setiap hari Jumat itu melakukan senam, itu biasanya kita lakukan senam sebanyak 3 kali jenis senam. Jadi tidak boleh anak-anak melakukan gerakan yang durasi waktu yang sangat lama. Jadi sebentar saja, apakah boleh 8 menit atau 5 menit saja. Oke, masih ada? Oke. Jadi kalau tidak ada yang bertanya lagi, demikian hasil presentasi yang saya jabarkan. Nanti insya Allah kedepannya kita bersama-sama bagaimana membangun kombel kita di komunitas belajar kita tentang minat siswa dalam melakukan senam kebugaran jasmani. Sekian dan terima kasih. Kalau sudah tidak ada, saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.